ke-104, kulkas 2 pintu. Malam harinya, Yasmin kembali memasak ke dapur, sebab ia sudah bosan selama beberapa hari ini, selalu membeli makanan dari luar. Dan tadi ia juga diberitahu oleh dokter, bahwa ibu hamil lebih baik makan masakan sendiri, agar terjamin kehigienisannya. Malam ini Yasmin memasak ayam goreng ketumbar dan sayur sop, karena ibu hamil wajib makan pakai sayur. Semua masakan sudah siap. Yasmin tinggal menunggu Ihsan pulang. Dari tadi ia sudah rindu setengah mati pada lakinya itu. Karena biasanya setiap sore, Yasmin selalu mengaji, tapi hari ini libur karena tidak diizinkan oleh Ihsan. Assalamualaikum. Terdengar suara salam dari luar. Yasmin buru-buru membukakan pintu, sebab dari suaranya saja, ia sudah kenal. Waalaikumsalam. Abang sudah pulang. Aku kangen. Ucap Yasmin. Ihsan masih di depan pintu. Tapi Yasmin sudah memeluk erat tubuh suaminya itu. Kita masuk dulu yuk sayang. Jangan pelukan di depan pintu. Gak enak kalau ada tetangga yang lihat. Akhirnya Yasmin melepaskan pelukannya, dan mereka masuk ke dalam rumah. Yasmin memperhatikan suaminya yang terlihat tidak ceria seperti biasanya. Abang kok lemes banget? Tanya Yasmin, karena wajah Ihsan terlihat kurang bersemangat. Gak apa-apa sayang. Abang cuma kecapean aja. Badan abang pegel-pegel. Sahut Ihsan. Mungkin ia kelelahan. Karena dari kemarin sibuk mondar-mandir. Yasmin menatap Ihsan dengan tatapan lembut. Ya udah, kalau gitu kita makan dulu yuk. Habis makan baru istirahat. Ucapnya. Setelah makan, Yasmin mengajak Ihsan ke kamar. Karena ia tahu suaminya itu memang kecapean. Yasmin juga takut jika suaminya sakit lagi. Ihsan sudah berganti baju dan rebahan di kasur. Yasmin yang biasanya cerewet dan banyak maunya itu berusaha untuk tidak manja lagi malam ini. Abang aku pijitin ya. Ucap Yasmin. Karena ia sudah mulai ketar-ketir, Yasmin sangat takut jika Ihsan sakit. Boleh sayang? Sahut Ihsan. Yasmin pun langsung memijit kaki Ihsan. Malam ini ia terlihat seperti orang dewasa. Bisa kepepet seperti ini. Jiwa-jiwa dewasanya memang keluar. Tapi tidak akan bertahan lama. Jika keadaan semuanya sudah baik-baik saja, ia pasti akan kembali ke setelan pabrik lagi. Abang jangan sakit ya. Aku takut kalau abang sakit. Aku sama anak-anak kita sangat membutuhkan abang. Ucap Yasmin sambil memijit kaki Ihsan. Kamu doain aja ya sayang, agar abang sehat terus, dan kita bisa membesarkan anak-anak kita sama-sama. Iya bang, aku pasti selalu mendoakan abang kok. Pokoknya abang harus selalu ada bersama aku, sampai anak-anak kita dewasa. Karena kalau aku sendiri, gak akan bisa membesarkan mereka bang. Aku gak akan bisa menjadi orang tua yang baik bila tanpa abang. Lirih Yasmin, rasa trauma masa kecilnya dulu masih ada. Dan Yasmin sangat takut, jika anak-anaknya akan bernasib sama seperti dirinya. Saat ini saja, ia yakin untuk memiliki anak, karena Ihsan yang menginginkannya. Semua ini dilakukannya semata-mata demi kebahagiaan Ihsan. Iya sayang, abang akan menemani kamu mengurus anak-anak kita nanti. Ihsan juga sangat sadar, bocil seperti Yasmin, belum siap untuk menjadi seorang ibu, namun ia tidak bisa menunggu Yasmin dewasa, baru memiliki anak, sebab usianya sudah matang, dan tidak bisa menunggu terlalu lama lagi. Oh iya bang, Umi sama Abah sudah dikasih tahu gak? Kalau anak kita kembar. Belum sayang. Besok kita ke rumah Abah ya. Kita kasih tahu mereka. Abah sama Umi pasti senang banget. Gumam Ihsan, sambil membayangkan seperti apa reaksi keluarganya jika tahu Yasmin hamil anak kembar. Mila yang sedang berada di rumah mertuanya itu pergi ke dapur. Ia ingin membantu mertuanya memasak. Sebenarnya di rumah ini ada Atnya, namun Bu Rahma lebih senang memasak sendiri untuk keluarganya. Ada mantu. Mau ngapain? Tanya Bu Rahma saat Mila memasuki dapur. Mau bantuin ibu masak. Jawab Mila sambil tersenyum ramah. Padahal jantungnya jedak-jeduk. Ia takut mertuanya tahu jika ia tidak bisa memasak. Oh, mau bantuin ibu masak? Boleh. Ayo sini, kamu bantu potongin sayuran ya. Ucap Bu Rahma. Ia sangat senang karena ditemani oleh Mila. Mila memandang kentang dan buncis yang ada di hadapannya. Ia bingung sayuran itu harus diapakan. Sementara Bu Rahma sibuk menumis bumbu, karena ia ingin memasak rendang ayam.
dan sambal goreng kentang buncis campur kikil sapi. Ini diapain ya? Aku gak tahu sama sekali. Gumam Mila pelan. Tiba-tiba, ada tangan yang mengambil pisau dan kentang yang ada di hadapannya. Caranya kayak gini, Mil. Dikupas dulu. Ngupasnya jangan tebal-tebal. Habis itu dipotongin kotak-kotak seperti ini. Ucap Hanan mencontohkan. Mila jadi bingung sendiri, karena ternyata Hanan bisa memotong sayuran. Ia mencoba cara yang dicontohkan oleh Hanan tadi, namun hasilnya agak berantakan. Kok kayak gini ya, Bang? Aku gak bisa motongnya. Ucap Mila. Akhirnya Mila yang mengupas kentang itu, dan Hanan yang memotongnya. Untungnya sedari tadi Bu Rahma tidak sadar. Ia terlalu asik dengan masakan yang lain. Walaupun Hanan laki-laki yang kaku, tapi ia berusaha menutupi kekurangan istrinya di hadapan orang tuanya. Sebab Hanan tahu, ibunya sangat suka dengan perempuan yang pintar memasak. Semua makanan sudah matang. Kini mereka makan malam bersama. Di sana hanya ada ayah, ibu, Hanan, dan Mila. Sebenarnya Hanan masih memiliki satu orang adik perempuan. Namun saat ini, adiknya sedang kuliah di luar negeri. Jeti yang tinggal di rumah ini, hanya kedua orang tuanya saja. Mila, rendang ayam sama, sambal goreng kentang ini, masakan kesukaan Hanan. Jeti nanti kamu harus sering-sering masakin dia makanan ini ya. Ucap Bu Rahma saat sedang makan. Iya Bu. Jawab Mila meringis. Jangankan masak rendang, masak air aja Mila gak bisa. Oh iya, kalian besok berangkat jam berapa ke pondok? Tanya Bu Rahma lagi, karena Mila dan Hanan makan dalam mode diam. Insya Allah, pagi Bu. Soalnya jam 9 aku harus ngajar. Jawab Hanan. Bu Rahma manggut-manggut, sedangkan ayah Hanan juga diam saja. Sepertinya sikap dingin Hanan menurun dari sang ayah. Nanti ibu bolehkan sekali-sekali main ke rumah kalian. Sekalian pingin ngerasain masakan mantu. Mila mendelik. Waduh, mampus aku kalau mertuaku tahu aku gak bisa masak. Bisa bahaya. Batin Mila. Boleh Bu. Sahut Hanan. Selesai makan, Hanan langsung mengajak Mila ke kamar. Sebab ia tahu Mila kurang nyaman berada di dekat mertuanya. Bukan kurang nyaman karena tidak suka. Tapi karena Mila masih terlalu muda. Dan biasanya ia selalu barbar dan pecicilan. Jadi ia merasa kurang nyaman karena harus menjaga sikap di depan mertua. Walaupun selama ini, Mila selalu menjaga sikap di depan Hanan. Tapi sebenarnya laki-laki itu tahu sifat asli istrinya. Mila dan Hanan sudah berada di kamar. Gadis itu duduk di tepi ranjang. Ia berharap malam ini Hanan akan melakukan ritual pengantin baru, yaitu malam pertama. Namun ternyata, laki-laki itu malah berjalan menuju rak buku, mengambil salah satu buku yang ada di sana, lalu membacanya. Mila menghembuskan nafas panjang. Apa dia gak ada niatan buat apa-apain aku ya? Perasaan dari tadi baca buku mulu. Gumam Mila dalam hati, sembari melirik ke arah Hanan yang serius menatap buku yang ada di hadapannya. Namun Mila tidak menyerah. Ia perlahan melangkah dan mendekati Hanan yang sedang duduk di sofa itu. Bang, kok masih baca buku? Emangnya abang gak ngantuk? Tanya Mila, sembari duduk di samping suaminya. Aku belum ngantuk Mil. Kalau kamu ngantuk tidur duluan aja. Sahutnya datar. Lagi-lagi Mila menghembuskan nafas kasar. Kok suamiku dingin banget ya? Apa dia gak suka sama perempuan? Tanya Mila dalam hati. Kali ini Mila berbuat sedikit nekat. Ia merangkul pinggang Hanan dan menyandarkan kepalanya di bahu laki-laki itu. Bang, aku pingin kita tiduran sekarang. Sudah ya baca bukunya. Saat Mila merangkulnya tadi, Hanan sedikit kaget. Tapi ia tetap diam dan membiarkan istrinya itu menempel padanya. Aku baca bukunya nanggung Mil, tinggal dikit lagi. Mungkin 20 menit lagi baru selesai. Jawabnya. Namun ia tetap membiarkan Mila bersandar di bahunya. Ya udah aku tungguin. Sahut Mila. 20 menit kemudian, Hanan menutup bukunya. Mailai pun segera melepaskan rangkulannya. Karena Hanan ingin mengembalikan buku itu ke tempat asalnya. Ayo Mil, kita tidur. Ucap Hanan, yang berjalan lebih dulu menuju kasur. Lalu laki-laki itu langsung rebahan di sana, dan langsung memejamkan mata. Mila sudah hampir menangis namun ditahannya. Ia kesal karena Hanan tidak peka. Padahal dari tadi Mila sudah memberikan kode.
Namun ia seolah-olah tidak mengerti. Atau mungkin pura-pura bodoh, Mila tidak tahu. Akhirnya Mila juga ikut tidur di samping suaminya. Mungkin Hanan masih butuh waktu, sebab mereka menikah karena dijodohkan. Jadi Mila harus lebih bersabar lagi, dan berusaha mencairkan hati kulkas 2 pintu itu. 105, nyicil lagi. Berbeda dari sahabat-sahabatnya, Cindy dan Azmi baru saja tiba di rumah. Mereka baru saja habis berbelanja keperluan bulanan. Mulai dari sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, sabun cuci piring, dan yang lainnya. Dan juga keperluan dapur, seperti minyak goreng, garam, penyedap, dan perbumbuan lainnya. Tadi Cindy juga membeli ayam frozen, sebab ia ngiler melihat video orang makan ayam goreng ketumbar. Berhubung makanan itu tidak ada yang jual, jadi ia memutuskan untuk membuatnya sendiri. Mereka juga ada membeli beberapa sayuran. Di tukang sayur pinggir jalan yang masih buka, Cindy ingin belajar memasak sayur juga. Karena sudah 3 minggu ia menjadi istri Azmi. Laki-laki itu tidak pernah makan pakai sayur sama sekali. Karena Cindy takut suaminya kurang gizi. Akhirnya Cindy memutuskan untuk belajar memasak sayur. Mereka sudah memasuki rumah. Azmi dan Cindy bersama-sama membawa masuk belanjaan mereka. Sebab belanjaan itu cukup banyak. Mas, tolong susunin yang lainnya ya. Aku yang susunin sayuran, biar cepat. Ucap Cindy. Sebab ini sudah jam 8:30 malam. Cindy juga belum memasak. Iya sayang. Jawab Azmi cepat, semenjak dapat sesajen, Azmi jadi lebih jinak lagi. Bahkan panggilannya pun berganti menjadi sayang. Padahal biasanya Cindy-Cindy aja. Mungkin karena mereka sudah menjadi pasangan seutuhnya, membuat rasa sayang Azmi pada Cindy semakin bertambah. Cindy mengambil toples set, yang waktu itu dibelinya di online. Ia memang sudah mempersiapkan itu, untuk menerapkan metode food prep, agar lebih gampang saat akan memasak. Tidak seperti biasanya lagi. Setiap kali mau masak, harus belanja lebih dulu ke warung. Cindy meletakkan ayam yang dibelinya tadi ke dalam toples, karena ayam itu memang sudah dipotong-potong dari sananya, dan semuanya bagian paha, sebab untuk membuat ayam ketumbar, memang harus bagian paha agar lebih jus. Kemudian ia juga menaruh semua sayuran ke dalam toples, dan meletakkannya di kulkas. Cindy lanjut mengumpulkan semua bumbu yang akan dipakainya memasak. Ada bawang putih, bawang merah, dan ketumbar, dan beberapa bahan lainnya. Azmi yang sudah membereskan belanjaan itu, hanya terdiam memperhatikan Cindy. Setelah semuanya terkumpul, Cindy malah berjalan ke kamar, lalu kembali lagi dengan ponsel di tangannya. Azmi menautkan alisnya, karena Cindy mau masak malah mainan handphone. Mana ini sudah malam, perut Azmi juga sudah bunyi-bunyi sejak tadi, karena ia terakhir makan di jam 2 siang tadi. Cindy terlihat serius menonton video di sebuah aplikasi. Cin, kamu mau masak kok mainan handphone sih? Tanya Azmi. Diam dulu mas, aku lagi serius ini. Jangan diganggu dulu ya. Mas Azmi diam aja di situ, nanti takutnya aku butuh sesuatu. Ucap Cindy tanpa menoleh. Matanya masih tertuju ke layar ponsel. Ini ketumbar disangrai dulu, baru dihaluskan. Terus bawang putih, bawang merahnya juga dihaluskan. Gumam Cindy pada dirinya sendiri. Kemudian ia langsung menyangrai beberapa sendok ketumbar. Setelah beberapa saat ketumbar itu diangkatnya, dan diletakkan di kout, lalu diuleknya kasar. Kemudian ia juga mengulek bawang putih, dan bawang merahnya. Setelah bumbunya siap, Cindy mencampur semua bumbu, ke beberapa potong ayam yang sudah disiapkannya. Tidak lupa ia menambahkan garam penyedap, dan tepung-tepungan, lalu diaduk rata. Sudah setengah jam, Azmi berdiri di sana. Namun prosesnya baru sampai situ saja. Entah berapa lama lagi Azmi harus menunggu masakan istrinya itu. Sayang, kapan makanannya matang? Ini sudah setengah jam loh. Tanya Azmi. Cindy terkesiap. Hah, setengah jam? Perasaan baru 5 menit deh. Sahutnya sedikit nyolot. Ini udah 9:30 malam loh Cin. Tadi kamu ngerjainnya dari jam 9. Kaki mas aja sampai pegal dari tadi berdiri di sini. Sepertinya Azmi sudah mulai gregetan. Seandainya tadi mereka membeli makanan saja di luar, mungkin sekarang sudah kenyang dan sudah bisa tidur. Cindy mengecek jam yang ada di ponselnya. Iya ya mas, aku kira baru 5 menit. Ternyata masak ini ribet juga ya. Padahal aku lihat tutorialnya kayak gampang banget.
Bahkan video itu durasinya nggak ada 5 menit. Ucap Cindy cengengesan. Allahu Akbar Cindy, video itu kan sudah diedit. Paling yang diambil bagian intinya saja. Kalau ngerjainnya juga ribet. Geram Azmi. Ya udah mas sabar dulu, 30 menit lagi matang kok. Azmi memutuskan untuk menunggunya di kamar saja. Sebab waktu 30 menit itu terlalu lama. Cindy menggoreng semua ayam itu sesuai arahan yang ada di video. Karena ia tidak ingin masakannya gagal lagi seperti waktu itu. Gara-gara tidak menyesuaikan dengan takaran resep. Setengah jam kemudian, masakannya sudah matang. Tadi Cindy juga sempat membuat sambal, yang waktu itu diajarkan oleh Yasmin. Lalu dengan bangganya ia membawa makanannya itu ke ruang tamu. Karena mereka memang terbiasa makan di ruang tamu. Mas Azmi, ayo kita makan. Panggil Cindy sambil berjalan menuju ruang tamu. Dengan ayam goreng serta nasi di tangannya. Namun tidak ada jawaban. Mas Azmi, katanya tadi lapar. Ayo makan. Panggilannya lagi. Namun masih tidak ada jawaban. Akhirnya Cindy memutuskan untuk mengecek Azmi ke kamar. Ternyata laki-laki itu sudah tertidur. Saking lamanya nunggu Azmi sampai ketiduran. Untung ia suami yang sabar. Coba aja suami Cindy bukan Azmi. Sudah pasti anak ini akan dikembalikan ke orang tuanya. Mas Azmi ayo bangun, kita makan. Ucap Cindy, sembari menggoyang tubuh Azmi. Azmi mengerjap, dan mengucek-ngucek matanya. Kenapa Cin? Tanyanya, mungkin Azmi belum connect karena baru bangun tidur. Kita makan mas, aku sudah selesai masak. Oh, kamu ngajakin mas sahur. Mungkin saking lamanya Cindy memasak, sampai-sampai Azmi mengira udah bulan puasa aja. Karena Cindy masaknya memang lelet banget. Cindy tepuk jidat. Enggak mas. Kita mau makan malam. Bukan sahur. Lagian bulan puasa masih lama. Sahut Cindy gregetan. Oh, jadi ini masih malam yang sama. Waktu kamu masak ayam ketumbar. Iya Maas. Mas kira udah bulan puasa aja. Soalnya kamu masaknya lama banget Cin. Ucap Azmi cengengesan. Cindy mencebik. Gara-gara dibilang masak terlalu lama. Tapi memang kenyataannya seperti itu. Dikira aku masaknya berbulan-bulan apa baru selesai. Batin Cindy kesal, ia pun langsung menarik Azmi. Dan mengajaknya ke ruang tamu, sebab terlalu lama bicara dengan Azmi. Ia takut malah bertengkar. Karena dari tadi Azmi selalu memancing emosinya. Mereka sudah berada di ruang tamu. Dan Cindy buru-buru mengambilkan nasi untuk Azmi. Nih, mas cobain ya. Gimana rasa masakan aku kali ini? Enak gak? Tanya Cindy. Azmi langsung menyuap makanannya karena perutnya sudah sangat lapar. Enak sayang. Rasanya pas. Gak keasinan juga. Makasih ya. Seketika Cindy ingin melompat-lompat. Karena ini kali pertama ia berhasil memasak. Dan Azmi juga makan banyak. Azmi makan sampai nambah berkali-kali. Entah makanannya terlalu enak. Atau karena ia sudah kelaparan setengah mati. Yang jelas Cindy sangat senang. Melihat makanannya dihabiskan oleh Azmi. Besok-besok, aku akan lebih sering lagi deh belajar masak. Makanan yang lain, biar Mas Azmi makin sayang. Batin Cindy. Sehabis makan, Azmi dan Cindy sudah sikat gigi, dan langsung pergi ke kamar. Cindy tidak peduli dengan dapur yang berantakan, dan cucian piring yang memenuhi wastafel, rencananya akan diberestannya besok pagi saja. Enaknya rebahaan. Gumam Cindy. Sembari meregangkan tubuhnya, sebab ia sudah merasa capek. Sayang, mas mau nyicil lagi boleh? Tanya Azmi. Deh, mata Cindy terbelalak, karena melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Karena Azmi sudah siap tempur, padahal Cindy sudah ingin OTW ke alam mimpi. Maas, aku sudah capek, mau tidur. Lengek Cindy. Azmi menggeleng cepat. Gak bisa Cin. Cicilan ini wajib dibayar sekarang juga. Kamu sebagai istri gak boleh nolak. Nanti berdosa loh. Ancam Azmi. Tapi mas, aku udah capek. Besok aja ya. Tawar Cindy sebab ia sudah mengantuk. Gak bisa ditunda lagi Cin. Udah di ubun-ubun ini. Sepertinya Azmi ketagihan. Dan ingin merasakan kenikmatan surga dunia itu lagi. Mas gak pengertian. Maksa banget. Gerutu Cindy kesal, namun ia tetap pasrah, saat Azmi melepaskan semua pakaiannya.
Beberapa saat kemudian, Asmi sudah menyatukan tubuh mereka. Namun Cindy memejamkan mata, sepertinya ia ngantuk berat. Sayang, buka matanya, jangan tidur dulu. Harusnya kalau lagi seperti ini, kamu gak boleh memejamkan mata. Kamu harus pandangin Mas, biar keingat terus, dan selalu kangen kalau Mas jauh. Gak, aku gak mau otakku jadi mesum. Gara-gara ngebayangin Mas Asmi yang lagi. Ah udahlah, aku ngantuk, ucap Cindy kesal. Berbeda dari Yasmin, yang selalu membuat Ihsan kewalahan, pasangan Cindy dan Asmi. Cindy-lah yang kewalahan melayani Asmi, karena Asmi terlalu buas. Gue tertawa. Ke-106, antara ada dan tiada. Azan subuh sudah berkumandang. Mila bangun untuk sholat subuh. Ia memandang ke arah sekeliling. Ternyata Hanan sudah tidak ada lagi di kamar itu. Bang Hanan kemana sih? Kok pagi-pagi buta gini sudah gak ada di kamar? Gumam Mila. Kebingungan ia masih tidak habis pikir kenapa Hanan bisa sedingin itu kepadanya. Akhirnya Mila beranjak ke kamar mandi untuk mengambil wudhu, lalu ia sholat subuh sendiri. Selesai sholat, Mila langsung keluar kamar dan pergi ke dapur, sebab ini di rumah mertua. Ia tidak enak jika berdiam diri saja di kamar. Meskipun Mila masih canggung, namun ia tetap memaksakannya. Bu lagi masak apa? Sapa Mila basa-basi pada Bu Rahma, yang ternyata sudah berada di dapur. Bu Rahma menoleh ke arah Mila. Mila, ini ibu masak nasi goreng buat sarapan, sahutnya sambil tersenyum. Ada yang bisa aku bantu gak, Bu? Tanya Mila lagi. Sebenarnya ia deg-degan setengah mati, takut mertuanya meminta bantuan lagi. Padahal sebenarnya ia hanya basa-basi saja. Gak ada kok, Mil. Ini ibu sudah hampir selesai masaknya. Mila menghembuskan nafas lega. Astagfirullahalazim. Ibu lupa telur dadarnya belum dibikin. Bisa tolong pecahin telur yang ada di meja itu ke dalam mangkuk, Mil? Ucap Bu Rahma tiba-tiba. Deh. Mila terkesiap. Namun ia tetap berjalan mendekati meja tempat telur itu diletakkan. Aduh mampus aku. Ini cara mecahin cangkang telur gimana ya? Apa aku lihat tutorialnya dulu di YouTube? Gumam Mila pelan, sembari menggaruk tengkuknya. Makanya gak usah nawarin bantuan. Kalau gak bisa masak mending diam di kamar aja, Mil. Bisik seseorang dari belakang. Mila langsung menoleh. Ternyata itu Hanan. Laki-laki itu berpakaian rapi dan masih mengenakan jaket. Abang dari mana? Tanya Mila dengan alis yang berkerut. Aku dari masjid, Mil. Jawabnya dingin, lalu mengambil telur yang ada di hadapan Mila dan memecah cangkangnya. Mila hanya memperhatikannya saja. Di rumah ini, ia benar-benar merasa bodoh karena tidak bisa apa-apa. Malah Hanan yang seorang laki-laki yang bisa membantu ibunya. Nih udah siap, Mil. Kamu kasihin sana ke ibu. Biar digoreng. Ucap Hanan sembari menyerahkan mangkuk telur itu. Tadi sebelumnya Hanan sudah memberinya garam dan mengocok telur itu. Jadi tinggal digoreng saja. Mila segera mengambilnya dan menyerahkannya pada mertuanya. Setelah semua makanannya matang, Mila membantu Bu Rahma meletakkan semuanya di meja, lalu mereka sarapan bersama. Hanan, nanti kalian berangkat ke pondoknya diantar sama Pak Hasan aja ya. Soalnya ayah mau kerja gak bisa mengantar kalian. Gak apa-apa kan? Ucap ayah Hanan saat sedang makan. Hanan mengangguk. Iya ya, tidak apa-apa. Jawabnya singkat. Setelahnya mereka lanjut mengobrol sambil makan. Namun Mila hanya bisa menyimaknya saja. Hanan dan Mila sudah berada di kamar. Bang, aku bantuin ya. Ucap Mila, karena melihat Hanan sedang menyusun pakaiannya ke dalam koper. Hanana hanya menjawabnya dengan anggukan. Kalau untuk menyusun baju ke dalam koper saja Mila bisa. Walaupun tidak terlalu rapi. Karena Mila menyusun bajunya, Hanan malah beranjak ke arah rak buku. Ia mengambil sangat banyak buku yang ada di sana, lalu memasukkannya ke dalam koper yang lain. Mila hanya bisa mendesah panjang. Aduh, kok dia bawa buku banyak banget ya? Bisa-bisa nanti di sana, dia sibuk baca buku terus seperti kemarin. Bisa-bisa aku cuma dianggap nyamuk doang. Batin Mila kesal. Semua barang yang mau dibawa sudah siap. Kini Mila pergi mandi, karena sejak tadi ia belum mandi. Setelahnya ia langsung bersiap-siap, sebab Hanan sudah menunggunya. Laki-laki itu sepertinya sudah tidak sabar ingin pergi ke pondok.
Mungkin ia sudah sangat merindukan suasana mengajar di pondok, karena sudah libur sekitar 10 harian. Ceklek. Mila keluar dari kamar mandi. Ia sudah rapi dengan abaya dan hijab syarinya. Namun wajahnya tidak menggunakan makeup, sebab ia tahu, seorang istri hanya boleh berdandan saat berduaan dengan suami saja. Jika di luar rumah, ia tidak ingin menggunakan makeup. Ayo Mil, saya buru-buru, habis ini mau langsung aja. Takut kesiangan. Ucap Hanan, lalu ia berjalan begitu saja keluar kamar. Mila hanya mengikuti langkah suaminya. Semua koper tadi sudah dibawa Hanan, terlebih dahulu ke dalam mobil. Hanan membukakan pintu mobil, Mila pun langsung masuk. Mila masih bertanya-tanya dalam hati. Hanan ini tipe laki-laki dingin namun diam-diam juga perhatian. Mila merasa aneh karena suaminya memang seajaib itu. Di perjalanan menuju pondok, mereka saling diam-diaman, sebab Hanan sedang membaca kitab. Sepertinya ia membaca kitab yang akan diajarkannya hari ini. 2 jam kemudian mereka sudah tiba di rumah. Supir itu mengantarkan mereka sampai ke rumah baru itu. Mila dan Hanan pun segera membuka pintunya dan masuk. Rumahnya cukup luas dan nyaman. Tipenya pun sama seperti rumah Ihsan dan Yasmin. Karena memang berada di satu komplek perumahan yang sama. Hanan langsung berjalan menuju kamar. Sedangkan Mila masih berjalan-jalan di sekitar rumah itu. Ia ingin melihat-lihat seperti apa rumah yang mereka tinggali ini. Mila takjub melihat di dapurnya, sudah ada perabotan lengkap. Di sana sudah ada kitchen set, yang sangat lengkap. Bahkan ada oven, microwave, dan juga air fryer. Semua perabotan itu juga berwarna pink dan putih, sebab Mila sangat menyukai warna pink. Padahal Mila tidak bisa memasak, namun orang tuanya mempersiapkan. Semuanya sedetail ini. Plak! Mila terkesiap saat ada tangan yang menepuk bahunya pelan. Abang, aku kira siapa tadi? Pekik Mila. Seraya memegangi dadanya. Karena kaget. Aku mau langsung ngajar Mil. Soalnya udah mau jam 9. Ucap Hanan yang sudah rapi dengan gamisnya. Mila langsung meraih tangan Hanan dan menciumnya. Hati-hati ya bang. Ucapnya lembut. Hanan hanya mengangguk, lalu mengucapkan salam. Kemudian pergi dari sana. Mila masuk ke kamar dan menangis di sana. Ternyata hidup berumah tangga itu tidak seindah yang aku bayangkan. Ada banyak sekali yang harus diperjuangkan. Memiliki kehidupan yang layak saja tidak cukup. Apalah gunanya tinggal berdua di rumah yang bagus seperti ini. Bila keduanya saling merasa asing, tidak ada cinta dan kasih sayang. Rasanya dingin dan hampa. Gumamnya sambil menangis sesegukan. Mila merasa iri pada Cindy. Karena yang ia lihat sahabatnya itu terlihat lebih bahagia setelah menikah. Meskipun mereka hanya tinggal di rumah petak yang kecil saja. Namun Azmi terlihat begitu mencintai dan menyayanginya. Tidak seperti dirinya, yang hidup di rumah mewah. Namun tidak ada cinta sama sekali di dalamnya. Mila yang sedang bersedih itu pun mencoba untuk mencari ketenangan. Ia naik ke lantai atas, dan duduk di balkon kamar, sambil menatap ke arah jalanan. Namun lagi-lagi ia melihat pemandangan yang membuatnya iri, dan semakin sedih. Karena ia melihat 2 orang yang sedang berjalan kaki. Mereka berjalan sambil merangkul pinggang satu sama lain. Bahkan sang suami, sesekali terlihat mengusap-usap perut istrinya. Siapa lagi kalau bukan Ihsan dan Yasmin. Karena 2 orang itu memang sangat mesra, Yasmin juga selalu menempel pada suaminya. Hidup ini gak adil. Kenapa sahabat-sahabatku bisa sebahagia itu? Kenapa suami-suami mereka sangat mencintai mereka? Tidak seperti aku, yang dianggap antara ada dan tiada. Apa karena dulu aku orang yang nakal? Aku bukan wanita baik-baik. Sehingga aku tidak layak untuk dicintai. Tapi sahabat-sahabatku juga sama seperti diriku. Masa lalu mereka tidak jauh berbeda dari aku. Tetapi kenapa hanya aku yang diperlakukan seperti ini? Aku juga hanya manusia biasa yang ingin merasakan indahnya hidup berumah tangga, indahnya diberi perhatian, indahnya diberi cinta dan kasih sayang. Lirih Mila sambil menangis. Sebelum menikah Mila bermimpi bisa memiliki kehidupan yang indah bersama Ustadz Hanan. Namun setelah ia berhasil mendapatkan laki-laki itu, justru pil pahitlah yang harus ditelannya. Sebab Hanan seperti tidak memiliki cinta untuk dirinya. Ia di kehidupan Hanan seperti antara ada dan tiada. Dibilang ada, tapi dicuekin mulu. Dibilang tidak ada, tapi terkadang laki-laki itu memberikan sedikit perhatian kecil kepadanya,
Seperti di rumah mertuanya waktu itu, Hanan beberapa kali menutupi kekurangan Mila di hadapan orang tuanya. Bahkan laki-laki itu juga mempersilahkan Mila menggenggam tangannya dikala sedang gelisah. Mila bingung entah seperti apa dirinya di mata lelakinya itu. Mungkin Hanan masih butuh waktu saja, sebab hidup bersama dengan seseorang yang masih asing itu memang tidak mudah. Butuh banyak waktu dulu untuk saling mengenal dan menumbuhkan benih-benih cinta, sebab sebelumnya cinta Mila memang bertepuk sebelah tangan. Tapi waktu itu Hanan mengatakan, jika nanti ia akan memberikan hatinya pada wanita yang dinikahinya. Mungkin saat ini ia juga sedang berjuang untuk semua itu, sebab ia tipe orang yang tidak mudah jatuh cinta. Ke-107, pemandangan paling indah. Yasmin ikut bersama Ihsan pergi mengajar, tapi tidak ikut ke pondok. Ia hanya ingin ikut ke rumah abahnya, karena mereka ingin memberitahukan berita bahagia itu pada orang rumah. Sebab kemarin Ihsan belum memberitahu keluarganya. Seperti biasa, mereka pergi hanya berjalan kaki saja. Padahal Ihsan ingin mengantarnya menaiki motor, namun Yasmin menolaknya. Ia hanya ingin berjalan kaki saja, agar bisa berjalan sambil menggandeng tangan suaminya. Sebab Yasmin merasa sangat bangga, bisa berjalan berdampingan dengan laki-laki seperti Ihsan. Mereka sudah tiba di rumah Abah, namun Ihsan hanya mengantarkan istrinya sampai di depan pintu saja, karena waktu masuk kelasnya sudah mepet. "Assalamualaikum," teriak Yasmin dari depan pintu. "Ceklek." "Waalaikumsalam," sahut Mi Asih. "Umi sama Abah ada, Bi?" tanya Yasmin. "Gak ada, Mbak. Tadi mereka sedang keluar. Sepertinya ada acara," jelas Bi Asih. "Oh, ya udah kalau gitu." Yasmin tetap masuk dan duduk di sofa, sebab ia malas jika harus pulang ke rumahnya. Kunci rumah juga dipegang oleh Ihsan. Bi Asih pun kembali ke belakang, karena masih banyak kerjaan. Sepertinya Elvira juga tidak ada di rumah. Mungkin ia sudah bisa mengajar seperti biasanya. Karena sudah cukup lama Yasmin guling-guling di sofa, sambil memainkan ponselnya. Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 siang. Akhirnya Yasmin memutuskan untuk pergi ke dapur. Karena ingin membuat makan siang, seperti biasanya, ia juga kangen dengan dapur yang ada di rumah ini. Meskipun dapur yang ada di rumahnya sekarang jauh lebih bagus dan lebih estetik, namun dapur di sini banyak menyimpan kenangan mereka. Di mana saat hari pertama Yasmin masuk ke rumah ini, dapur inilah tempat pertama ia masuki, bukan kamar. Yasmin kepikiran untuk membuat nasi kebuli, karena makanan itu sangat disukai oleh Pak Kiai. Kebetulan bahan-bahannya juga sangat lengkap di kulkas. Akhirnya ia memasak nasi kebuli, dibantu oleh Bi Asih. Semua makanan matang, tepat saat azan zuhur berkumandang. Yasmin pun memutuskan untuk sholat zuhur terlebih dahulu. Selesai sholat, Yasmin kembali lagi ke dapur, untuk menyajikan semua makanan yang telah dimasaknya tadi. "Assalamualaikum." Suara salam dari luar, dan terdengar langkah kaki memasuki dapur. Ternyata, semuanya datang berbarengan. Ada Abah, Umi, Agil, Elvira, serta Ihsan. "Waalaikumsalam," sahut Yasmin dari dapur. "Sayang, kamu masak apa?" tanya Ihsan yang langsung menghampiri istrinya. "Ini aku masak nasi kebuli, Bang," jawab Yasmin, sembari meraih tangan Ihsan, dan menciumnya seperti biasa. "Kamu masak nasi kebuli, Yasmin? Kebetulan Abah sudah ngidam banget, pingin makan nasi kebuli buatan kamu," sahut Pak Kiai antusias, dan langsung duduk di kursinya. "Ya Bah, makan yang banyak ya," sahut Yasmin sambil terkekeh. "Pasti nak, ala Bahmu ini pasti bakalan nambah berkali-kali," sahut Umi Arfah, yang juga ikutan terkekeh. Akhirnya mereka pun makan, seperti biasanya. "Bah, Mi, kami punya kabar bahagia buat semuanya," ucap Ihsan saat sedang makan. Semuanya mendelik, dan menatap Ihsan. "Kabar bahagia apa?" tanya Umi Arfah antusias. Ihsan nyengir sangat lebar sekali, belum menjelaskan saja. Hatinya sudah berbunga-bunga. "Kemarin kami USG lagi ke dokter, dan ternyata Yasmin beneran hamil, dan alhamdulillahnya lagi, Yasmin hamil anak kembar," jelas Ihsan seraya mengelus perut Yasmin. "Alhamdulillah," sahut semuanya kompak, raut bahagia pun terpancar di wajah semuanya. Mereka sangat senang karena
akan ada anggota baru lagi di keluarga besar ini. Semoga Yasmin dan calon anaknya sehat selalu ya, sampai lahiran nanti. Ucap Pak Kiai. Amin, terima kasih Bah. Ucap Ihsan dan Yasmin bersamaan. Wah, pantesan kamu makannya banyak banget. Ternyata buat 3 orang toh. Ucap Agil. Iya mas, makannya cepat banget laparnya. Ternyata ada 2 orang yang ikutan makan juga. Sahut Ihsan, sambil terkekeh dan mengusap perut Yasmin. Emang aku makannya banyak banget ya? Tanya Yasmin tanpa dosa. Membuat semuanya tergelak. Kamu gak sadar? Apa perut karung sih, Yasmin? Ini aja kamu sudah 2 kali nambah. Pakai nanya segala lagi. Ledek Agil. Yasmin mencibik, ia merasa malu karena dibilang banyak makan dan perut karung. Perasaan aku belum ada nambah deh. Kilahnya. Yang nambah 2 kali tadi siapa? Yasmin melirik ke arah Ihsan. Bang Ihsan kali. Seketika yang lainnya langsung mengulum senyuman. Iyain aja San, daripada diseruduk banteng. Ledek Agil sambil terkekeh. Yasmin memicingkan mata. Mas Agil bilangin aku banteng. Tanyanya galak. Agil menggeleng cepat. Enggak kok. Tapi kalau kamu merasa tersindir, berarti iya. Aba Aang, Mas Agil jahat banget sih. Masa aku dibilang banteng? Aduh Yasmin pada Ihsan. Sepertinya ia sedang mencari pembelaan. Udah gak usah didengerin sayang. Is, abang kok gak mau bela aku sih? Bukan gitu sayang. Abang pusing lihat kamu sama Mas Agil berantem terus. Udah pada mau punya anak juga. Kerjaannya berantem mulu. Kayak anak kecil. Omel Ihsan. Sebab dari dulu memang seperti ini. Setiap kali di meja makan, 2 orang itu selalu bertengkar. Sudah seperti Tom and Jerry. Sebelum ada Yasmin di rumah ini sangat tenang. Meskipun dulu Agil suka menggoda Ihsan. Namun Ihsan tidak seperti Yasmin, yang suka menanggapi Agil. Sebab Ihsan sangat kalem dan pendiam. Jadi ia tidak pernah ribut-ribut, seperti Yasmin dan Agil. Yasmin adalah musuh debat yang paling cocok dengan Agil. Karena sama-sama tidak mau kalah. Habisnya Mas Agil tuh, suka banget cari gara-gara. Ucap Yasmin dengan tatapan sinis. Loh kok aku? Salah kamu sendiri kok, jadi orang terlalu ajaib. Bikin gemas. Ucap Agil tidak mau kalah. Tuh kan, tadi dibilang banteng. Sekarang dibilang ajaib. Kata orang tua zaman dulu, kalau istrinya lagi hamil, suaminya gak boleh ngeledekin orang lain. Nanti bisa kualat. Anaknya bisa mirip sama yang diledek. Ancam Yasmin. Tapi meskipun dari tadi ia adu mulut dengan Agil, mulutnya tetap sambil ngunyah. Agil bergidik ngeri. Ia tidak bisa membayangkan jika punya anak seperti Yasmin. Amit-amit deh. Anakku kayak kamu. Yang ada bakalan ku gantung aja di pohon mangga, biar gak bikin pusing. Pokoknya aku doain, semoga nanti anaknya Mas Agil kayak aku. Biar Mas Agil mati berdiri, gara-gara emosi mulu. Agil langsung mendelik. Jangan gitu dong, adikku yang cantik. Doa ibu hamil itu mustajab. Aku takut beneran dikabulin sama Allah. Ucap Agil menurunkan nada bicaranya. Bodoh amat, pokoknya nanti setiap kali aku berdoa, aku bakalan doain. Anaknya Mas Agil kayak aku biar seru kalau ada yang warisin sifat ajaibku. Hahaha, semuanya tergelak. Yasmin, orang mah di mana-mana yang diwarisin harta. Ini yang mau diwarisin sifat ajaibnya. Lagian anak-anakku gak butuh warisan dari kamu. Kamu warisin ke anak Ihsan aja ya. Sahut Agil tidak terima. Kini giliran Ihsan yang mendelik. Kok ke anakku sih? Protesnya yang juga tidak terima. Ya iyalah, ke siapa lagi? Kan dia induknya. Lagian buah itu jatuh gak jauh-jauh dari pohonnya. Ledek Agil. Ihsan hanya bisa gigit jari, sebab yang dikatakan Agil memang benar. Yasmin adalah ibu dari anak-anaknya. Kata siapa buah jatuh gak jauh dari pohonnya? Tanya Yasmin serius. Kata pepatah. Jawab Agil santai. Ia tidak sadar jika Yasmin selalu memiliki kata-kata ajaib yang akan membuat orang lain kena mental. Gak semuanya juga sih. Buktinya Mas Agil. Abah sama Umi kalem. Tapi Mas Agil 11-12 sama aku. Kita beda jauh Yasmin. Gak 11-12. Yang ada 11 dan 100. Iya,
Yang 100 aku, yang 11 Mas Agil. Karena Mas Agil lebih parah dari aku. Di mana-mana. Laki-laki kalem. Gak ada yang banyak mulut kayak Mas Agil. Seketika Agil langsung kena mental, gara-gara Yasmin. Apa dulu waktu Mas Agil mau jatuh, kena angin topan ya? Makanya jatuhnya jauh dari pohon. Timpal Yasmin lagi. Dasar bocil kematian. Omongannya tajam banget. Cibir Agil. Biarin. Salah sendiri nyari gara-gara mulu. Sahut Yasmin tidak mau kalah. Akhirnya Agil yang sudah selesai makan, buru-buru pergi dari sana. Karena kalah debat dengan Yasmin. Yasmin yang merasa menang pun ingin cingkrak-cingkrak. Namun dilarang oleh Ihsan. Yasmin kok dilawan ya, begini jadinya. Dari dulu Agil tidak pernah menang jika berdebat dengan Yasmin. Bahkan ia sudah sering dibuat kena mental seperti ini. Sehabis sholat Asya, Yasmin pergi mengaji. Sebab ia masih di rumah Abah, jadi jarak ke pondok sangat dekat. Sesampainya di masjid, ia mengaji seperti biasanya. Namun kali ini ada yang berbeda. Di dekat Ihsan dan Yasmin, ada Cindy yang juga sedang mengaji, diajari oleh Azmi. Dan tidak jauh dari sana juga ada Mila yang sedang diajari oleh Hanan. Pemandangan kali ini terlihat sangat indah. 3 bersahabat yang dulunya wanita malam, remaja pergaulan bebas, kini telah menjadi istri para ustadz. Betapa indahnya mendapatkan suami yang mampu membimbing kita agar lebih dekat lagi pada Allah. Mungkin ini juga bisa dibilang hikmah dari fitnah Yasmin kepada Ihsan waktu itu. Sebab mereka semua berada di lingkungan pondok ini. Diawali dari Yasmin yang menjadi istri Ihsan. Seandainya Yasmin tidak bertemu dengan Ihsan di malam itu, mungkin sampai saat ini, mereka masih sama seperti dulu. Para anak muda pergaulan bebas, yang tidak memiliki arah dan tujuan hidup. Namun sekarang hidup mereka sangat terarah, karena memiliki suami yang selalu membimbingnya. Ke-108, obrolan para istri. Selesai mengaji, Yasmin mendekati suaminya. Ia ingin meminta izin untuk main dengan teman-temannya, sebab sudah lama tidak pernah ngobrol bertiga lagi. Karena semenjak patah hati waktu itu, Mila sempat pulang beberapa hari. Bang, aku mau main sama Cindy dan Mila ya, di kebun pondok. Bisik Yasmin, ia tidak berani bicara kencang, sebab di sini banyak orang yang sedang mengaji. Ihsan mengangguk. Boleh, tapi jangan aneh-aneh ya sayang. Jangan pecicilan. Jangan manjat pohon. Pesan Ihsan, sebenarnya ia khawatir, tapi ia juga takut Yasmin merasa terkekang karena selalu dilarang. Oke abang sayang. Sahut Yasmin bersemangat. Ihsan mengeluarkan 1 lembar uang berwarna biru dari saku gamisnya. Nih uang buat kamu jajan sayang. Ucapnya sembari mendekatkan uang itu pada Yasmin. Gak usah bang, aku lagi gak pingin jajan. Cuma pingin ngobrol-ngobrol aja. Tolak Yasmin lalu ia berlalu dari sana. Tumben dikasih uang jajan nolak. Biasanya jajan mulu. Gumam Ihsan sambil terkekeh. Baru kali ini Yasmin menolak uang jajan darinya. Biasanya saat bertengkar saja Yasmin selalu nyamber. Tiap kali dikasih uang jajan. Cindy, Yasmin. Seru Mila. Sambil memeluk kedua sahabatnya itu. Posisi mereka masih berada di pelataran masjid. Ia memeluk mereka sangat erat. Namun 2 sahabatnya itu tidak tahu apa yang sedang dirasakan Mila. Guys, kita ke kebun yuk ngadem. Ajak Yasmin. Ayo. Sahut Cindy dan Mila bersemangat. Akhirnya 3 orang yang sudah lama tidak bertemu itu berjalan bergandengan tangan menuju kebun pondok. Mila pun juga terlihat sangat ceria. Gadis itu ternyata sangat pintar menutupi kesedihannya. Mil, gimana hubungan kamu sama Ustadz Hanan? Setelah menikah? Cerita dong. Desak Cindy. Setelah mereka duduk di bangku yang ada di sana. Ya, gak gimana-gimana. Sama aja seperti kalian. Sahut Mila. Meskipun masih ada ribuan tanda tanya tentang Hanan di kepalanya. Namun Mila tidak ingin menceritakan keburukan suaminya itu pada siapapun. Termasuk pada sahabatnya sendiri. Sebab ia sadar, saat ini dirinya telah menjadi pakaian untuk suaminya. Prinsip Mila, bagaimanapun Hanan kepadanya, ia akan tetap mengatakan laki-laki itu baik padanya, sebab Mila sangat tulus mencintai Hanan. Samanya itu yang gimana Mil? Tanya Yasmin, sebab otaknya memang kurang menangkap jika membahas hal yang kurang jelas.
Mila tersenyum. Walaupun sebenarnya itu adalah senyuman palsu, sebab sampai saat ini, hatinya masih menangis. Ia iri dengan kehidupan dua sahabatnya itu. Ya intinya, Bang Hanan itu baik sama aja kayak suami kalian. Dia baik, dia juga sayang dan perhatian sama aku. Jelasnya sedikit berbohong. Cie, baru nikah beberapa hari, udah manggil abang aja nih. Pasti kamu sama Ustadz Hanan langsung lengket-lengketan ya? Goda Cindy. Mila mengangguk. Sebenarnya ekspresi wajahnya terlihat kaku, namun dua sahabatnya itu tidak peka. Emangnya dulu kalian habis nikah, manggil suami kalian apa? Gak langsung panggil mas, atau abang gitu? Tanya Mila balik. Aku dulu selama 1 minggu manggil Mas Azmi, dengan sebutan Pak Ustadz. Soalnya kami gak langsung akrab. Jawab Cindy malu-malu. Kalau kamu manggil Ustadz Ihsan apa Yas? Tanya Mila lagi pada Yasmin. Yasmin nyengir kuda. Ia jeti malu sendiri jika teringat masa-masa PDKT dengan Ihsan dulu. Aku panggilnya Om Ustadz. Setelah hampir 2 bulan pernikahan, aku baru manggil dia abang. Jelas Yasmin cengengesan. Cindy dan Mila ternganga. Yang bener aja Yas. Masa hubungan kalian serenggang itu dulunya? Pekik Cindy tidak percaya. Iya. Sahut Yasmin sambil terkekeh. Oh, jeti dulu Yasmin, dan Ustadz Ihsan juga gak langsung sedekat sekarang. Mungkin aku juga harus lebih bersabar lagi. Ternyata menikah tanpa cinta itu memang gak bisa langsung akrab. Batin Mila sedikit lega, sebab sebelumnya ia mengira hubungannya dengan Ustadz Hanan, yang masih dingin itu tidak wajar. Namun setelah ia mendengar penjelasan Yasmin tadi, membuatnya sedikit lega. Jadi kamu dulu sama Ustadz Ihsan, butuh waktu 2 bulan, baru bisa dekat seperti sekarang? Tanya Mila lagi. Yasmin mengangguk. Iya Mil, kan awal menikah kami benar-benar gak saling kenal. Kalau boleh tahu, di antara kamu dan Ustadz Ihsan, siapa yang lebih dulu jatuh cinta? Bang Ihsan lah Mil. Masa aku gak mungkin? Ucap Yasmin percaya diri, sebab memang Ihsan yang pertama kali mengungkapkan cinta padanya. Emangnya apa aja sih yang kamu lakuin? Kok Ustadz Ihsan bisa jatuh cinta lebih dulu sama kamu? Sepertinya Mila mulai mencari-cari resep agar suaminya bisa cepat jatuh cinta, sebab jika dilihat-lihat, sampai hari ini, Ustadz Hanan memang belum mencintainya. Aku juga gak tahu sih Mil. Soalnya aku gak ngelakuin apa-apa. Palingnya sehari-harinya aku masakin makanan aja buat dia. Apa mungkin dia jatuh cinta? Karena aku sering masakin kali ya. Jelas Yasmin sambil terkekeh. Bisa jadi tuh Yas, aku pernah dengar ada orang yang bilang, kalau cinta itu bisa juga dari perut turun ke hati. Ya maksudnya dia jatuh cinta, gara-gara sering makan masakan kita. Sahut Cindy sok tahu. Oh kalau gitu aku jadi pingin belajar masak deh sama kamu Yas. Ucap Mila. Boleh aja sih, tapi memangnya Ustadz Hanan belum mencintai kamu ya Mil? Tembak Yasmin. Anak satu ini mulutnya memang gak punya saringan. Ceplas-ceplos banget, kalau nanya gak pakai mikir dulu. Mila menggeleng cepat. Bukan gitu Yas. Bang Hanan sudah mulai cinta kok sama aku. Aku mau belajar masak biar dia makin cinta aja. Kilah Mila. Ia tidak ingin sahabatnya tahu jika hubungannya dan Hanan sangat dingin. Oke kalau begitu nanti kita atur waktu aja buat masak-masak bareng. Sahut Yasmin antusias. Kira-kira kapan ya? Soalnya aku juga pingin belajar masak lagi. Gumam Cindy yang juga tertarik. Nantilah, kalau ada waktu ya. Soalnya saat ini aku gak dibolehin Bang Ihsan. Banyak beraktivitas. Nanti aku kabarin kalian deh, kalau Bang Ihsan ngizinin. Tak terasa mereka mengobrol di sini sudah hampir 1 jam. Dari kejauhan, mereka dapat melihat ada 3 laki-laki yang berjalan ke arah mereka. Siapa lagi kalau bukan Hanan, Azmi, dan Ihsan? Ada apa Bang? Kok nyusulin ke sini? Tanya Yasmin tanpa dosa. Ihsan mendekat dan mengelus lembut kepala Yasmin. Ini sudah jam 5 lewat sayang. Ibu hamil sudah harus balik ke rumah. Gak boleh keluyuran sore-sore gak baik. Ucapnya sangat lembut. Hati Mila terenyuh mendengar ucapan Ihsan yang begitu lembut. Tutur kata Ihsan sangat menyentuh hati Mila. Kapan ya Bang Hanan bisa seperti ini sama aku? Batinnya. Ya udah Bang,
Kalau gitu aku pulang sekarang ya, ucap Yasmin. Kamu mau pulang kemana? Ke rumah kita atau ke rumah Abah? Yasmin menyipitkan matanya, ia berpikir sejenak. Kayaknya ke rumah kita aja deh bang. Soalnya nanti malam, aku mau masakin makanan spesial buat abang. Mau diantar atau pulang sendiri? Tanya Ihsan lagi. Pulang sendiri aja bang. Kasian abang kalau nganterin aku pulang. Capek. Lagi pula aku bukan anak kecil. Sahut Yasmin sok dewasa, padahal biasanya manjanya nauzubillah. Mila menunduk. Ia tidak sanggup melihat perhatian dan kelembutan Ihsan pada Yasmin. Kok Ustadz Ihsan lembut banget ya? Aku juga pingin Bang Hanan kayak gitu. Tapi apa Bang Hanan bisa selembut itu kepadaku? Batin Mila. Ihsan menyerahkan kunci rumahnya, lalu Yasmin mencium tangan suaminya. Mas aku juga mau pulang, ucap Cindy pada Azmi. Ia juga meraih tangan Azmi dan menciumnya. Iya sayang hati-hati ya, ucap Azmi, sembari mengelus lembut kepala Cindy. Ya ampun, Cindy sama Ustadz Azmi juga manis banget, padahal dulunya mereka musuhan. Sekarang malah akur banget kayak gini. Apa aku dan Bang Hanan juga bisa seperti mereka? Batin Mila lagi. Setelahnya Mila juga berdiri dan mendekati Hanan. Bang aku pulang dulu ya, ucap Mila, yang juga meraih tangan suaminya dan menciumnya. Iya Mil, hati-hati, ucap Hanan datar. Kenapa aku gak dipanggil sayang juga sih? Kayak teman-temanku, batin Mila, sembari menatap nanar suaminya. Sepertinya di antara mereka semua, hanya Mila yang menderita. Setelah berpamitan, mereka bertiga pun pulang bersama, sebab rumah mereka satu arah. Oh iya Yas, katanya tadi kamu hamil ya? Tanya Mila, sebab ia belum tahu kalau sahabatnya itu sedang hamil. Yasmin mengangguk, dan tersenyum lebar. Iya Mil, alhamdulillah aku hamil anak Bang Ihsan, sahutnya bangga. Iya Mil, Yasmin itu lagi hamil, makanya Ustadz Ihsan lebih perhatian sama dia, timpal Cindy. Oh, jadi kalau kita hamil suami jadi lebih perhatian ya? Tanya Mila. Ya pastilah Mil, Bang Ihsan itu sekarang posesif banget. Aku berasa jadi ratu tahu nggak di rumah. Masa apa-apa gak boleh? Nyuci piring, nyuci baju, nyapu, ngepel, semuanya dia yang ngerjain. Aku cuma dibolehin masak aja. Padahal aku juga kasihan tahu lihat dia. Kadang kecapean, gara-gara ngurusin semuanya sendiri. Cerita Yasmin. Mila malah terlihat berpikir. Apa aku harus hamil juga ya? Biar Bang Hanan bisa perhatian sama aku. Pokoknya aku harus berusaha membuat dia hamilin aku, bagaimanapun caranya. Batin Mila. Sepertinya Mila akan berbuat nekat, agar suaminya mau menyentuhnya. Karena Mila juga hanya gadis biasa, ia juga sangat membutuhkan cinta dari suaminya. Mungkin dengan cara ia mengandung anak Hanan, laki-laki itu jadi mau membuka hati untuknya. Entah cara apa yang akan dilakukan Mila nanti, agar suaminya itu mau menyentuhnya.